Kompas Petang kembali, saya Cindy Permadi. Saudara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkap Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi di Kertanegara pada Jumat lalu. Menanggapi soal nama tokoh oposisi yang disebut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan jika tokoh-tokoh nasional itu telah menyatakan tidak ada lagi oposisi. Menhan Syafri juga menegaskan, dalam pertemuan, para tokoh yang hadir menyatakan jika sekarang adalah saatnya kedaulatan rakyat kembali. Disinggung soal Pak Prabowo bertemu tokoh oposisi, siapa aja sih Pak kalau boleh tahu? Saya nggak tahu namanya, lupa ya. Itu di yang pasti tokoh nasional itu sudah menyatakan bahwa tentunya tidak ada oposisi. Karena ini masalah komunikasi. Dan komunikasi itu sudah terjalin. Yang saya tahu bahwa tokoh-tokoh itu mengatakan bahwa sekarang waktunya kedaulatan rakyat kembali. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan tidak ada tokoh partai politik yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat lalu. Pertemuan hanya dilakukan dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk membahas program yang berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut Mensesnek, tidak ada oposisi yang bertemu Presiden Prabowo, melainkan tokoh-tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu, Presiden terbuka untuk berdialog dan menerima masukan. Mensesnek menambahkan, sejumlah tokoh yang bertemu Presiden Prabowo, diantaranya Siti Zuhro, Susno Duaji. Mekanisme kan tidak ada yang oposisi, itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam 1 tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat. Profesor Siti Zuhro ada diskusi mengenai masalah kepemiluan, kemudian ada Pak Susno berdiskusi masalah penegakan hukum, macam-macam di situ, ada beberapa banyak. Ini di Kertanegara ya Mas? Hah? Kertanegara ya Mas? Ya. Tapi untuk tokoh politiknya ada siapa? Ada ketum parpol nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Dalam demokrasi, oposisi kerap dijadikan sebagai suara pengingat. Jumat kemarin, Presiden Prabowo Subianto disebut telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh yang acap kali memberi kritik pada pemerintah. Lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu? Dan siapa saja yang hadir dalam pertemuan di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan? Kita bahas bersama salah satu tokoh yang hadir saat itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Kepala Staf Presiden M. Kodari dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Selamat petang. Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abraham, kemarin itu ketika Anda hadir, undangannya atau agendisme dalam judulnya apa? Pertama, secara pribadi saya dikontak sama Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Syamsuddin. Katanya diundang oleh Presiden untuk hadir di Hambalang, itu pertama ya, untuk berdiskusi lebih jauh ya mengenai program-program pemerintah. Siapa saja yang hadir, Bang? Kemudian saya tanya, Pak Syafri, saya diundang dalam kapasitas apa? Pak Syafri bilang, selaku mantan Ketua KPK yang kritis, kira-kira seperti itu. Oke, yang hadir di pertemuan siapa lagi selain Bang Abraham? Tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau nggak salah ingat ya, Profesor Dr. Siti Zuhro, terus Menlu Pak Sugiono, Mensesnek, Pak Syafri Syamsuddin, Maijen Purnawirawan Saki Makarim. Kalau untuk tokoh-tokohnya selain Bu Siti Zuhro, Pak Susno Duaji, Bang Abraham, ada lagi juga kah, Bang? Pak Said Didu. Oke. Dan itu pertemuan selama berapa jam? Jadi pertemuan itu diagendakan 4:30 ya. Tadinya diagendakan di Hambalang, tapi pas selesai sholat Jumat dipindahkan ke Kertanegara, kira-kira seperti itu. Dan pertemuannya cukup lama, sampai jam 9 malam.
karena pembahasannya cukup jam 9 malam dari setengah 5 sampai jam 9 malam dan diskusinya cukup serius ya, sehingga semua yang hadir itu lupa makan malam. Oke, selama 4,5 jam itu tapi dialognya fokusnya soal apa? Pertama, Pak Prabowo mempresentasikan program-program kerakyatan yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Kemudian termasuk salah satunya program penyelamatan sumber daya alam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga menyampaikan hasil dari forum ekonomi yang dihadiri di Davos, Swiss kalau nggak salah ya. Kemudian pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan reformasi kepolisian. Dan juga disinggung tentang BOP. Ya. Kalau dari semua yang disampaikan oleh Presiden, apa yang menurut Anda sebenarnya paling urgent untuk ditindaklanjuti paling cepat dulu sama Presiden? Ya, sebenarnya Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan ini serius ya. Serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, konsentrasi membongkar korupsi di sektor sumber daya alam itu terus akan dilakukan. Seperti gitu ya penyampaiannya. Pada saat itu saya sampaikan Pak Prabowo sebenarnya dulu waktu saya jadi ketua KPK, itu kita sudah pernah juga konsentrasi terhadap sumber daya alam. Pada saat itu ada namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dan saya melibatkan TNI, Polri, dan Jaksa Agung pada saat itu, dan kita menandatangani deklarasi penyelamatan sumber daya alam bersama Panglima. Pada saat itu Pak Muldoko, Kapolrinya Pak Timur Pradopo, Jaksa Agungnya almarhum Basir Parib, dan saya sendiri Ketua KPK. Dan kita keliling ke wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya kuat. Memang pada saat itu dari hasil deklarasi itu ya, dari hasil diskusi dengan para petinggi baik TNI maupun Polri, akhirnya kita menyepakati pada saat itu mungkin penting dibuat semacam satgas seperti yang sekarang dibuat Pak Prabowo. Tapi pada saat itu kita sudah sampaikan ke Presiden SBY, tapi keburu saya dikriminalisasi, ya, keluar dari KPK, jadi saya nggak tahu kelanjutan dari program itu. Tapi saya lihat tetap jalan. Oleh karena itu saya menyampaikan Pak Prabowo bahwa kita apresiasi. Cuma saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu harus serius. Dan ya saya melihat bahwa pemberantasan korupsi itu harus menyentuh akar permasalahan, bukan di permukaan, kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu Pak Prabowo menyampaikan apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Saya menyampaikan ada beberapa hal ya. Kalau kita merujuk ke United Nations Convention Against Corruption, ada 5 konsentrasi, ada 5 konsentrasi yang harus dilakukan agar supaya IPK kita itu bisa meningkat. Pertama, ada yang Bang Abraham. Soal korupsi itu ya poin yang Anda sampaikan kemarin dengan kapasitas sebagai mantan Ketua KPK. Saya beri kesempatan ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, tapi sebenarnya apa kepentingan Pak Presiden? Apa alasan ia menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh ini? Ya, pertama tentu menyampaikan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dalam setahun ini. Yang kedua, tadi sudah digarisbawahi oleh Bang Abraham Samad bahwa Presiden menunjukkan atau ingin mengkomunikasikan bahwa beliau sangat serius untuk melakukan perbaikan-perbaikan nasib bangsa dan negara, terutama dari segi pembenahan dan pemberantasan pelanggaran pada aspek sumber daya alam gitu. Dan yang ketiga tentunya ingin mendapatkan masukan dan saran di luar sambil silaturahmi dengan berbagai macam tokoh dan kelompok masyarakat dari berbagai macam kalangan. Tapi ini inisiasi siapa sih Bang Kodari sebenarnya, Pak Presiden, Menhan, atau justru masukan dari luar, dari publik? Sepengetahuan saya Pak Prabowo itu sudah sangat sering berkomunikasi dengan berbagai macam pihak ya, dan bukan mustahil juga bahwa pertemuan yang kemarin itu nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Artinya Presiden terus berkomunikasi dengan berbagai macam elemen masyarakat. Jadi Presiden bukan hanya bicara dengan kabinet, bicara dengan tokoh-tokoh di luar negeri dalam forum internasional, tetapi juga dengan berbagai macam tokoh
dan opinion maker di dalam negeri begitu. Dan saya kira tadi sudah disampaikan bagaimana pokok-pokok pikiran atau hal-hal yang disampaikan itu muncul di Davos, dan saya yakin juga dari cerita Bang Abraham Samad ya, walaupun saya nggak ada di situ, itu sama dengan yang beliau sampaikan di retret Hambalang kemarin yang terakhir begitu. Jadi saya kira beliau ingin agar masyarakat, agar anak bangsa ini semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi dan cara-cara menyelesaikan program masalah-masalah tersebut. Oke, Bang Kodari, tapi kok juga sempat disebutkan ini adalah tokoh-tokoh oposisi. Kenapa bisa disebut seperti itu? Tergantung juga sih oposisinya kepada siapa dan kapan. Berarti maksudnya Pak Menhan apa dong? Ya, harus ditanya dengan Pak Menhan dong. Ya, kan Pak, kalau pernyataannya keluar Pak Menhan ditanya dengan Pak Menhan. Tetapi kalau tadi cerita Bang Abraham Samad kan ditanya sebagai mantan ketua KPK, dan tadi sudah diceritakan bagaimana antara Pak Prabowo dengan Bang Samad itu nyambung sekali gitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo sekarang sebetulnya sudah dicoba dikerjakan oleh Bang Samad beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi sebetulnya sih dari forum-forum begini ternyata ketemu ya bahwa apa-apa yang pernah dipikirkan oleh anak bangsa itu ternyata dikerjakan oleh Pak Prabowo. Berarti kalau Anda bilang nggak ada posisi ya. Nah, kalau dari Mas Jayadi sebenarnya apa kepentingan tokoh masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Pak Mensesnek. Mungkin kalau saya tambahkan lagi ya istilah yang lain ya, supaya seru ini opinion maker. Kalau gitu, Bang Samad ini kan banyak pengikutnya, Bang Said Didu banyak pengikutnya. Saya minta pendapatnya Mas Jayadi dulu ya, Bang Kodari. Kalau gitu, Mas Jayadi, kenapa tokoh-tokoh ini sampai diundang? Pak Presiden atau Istana punya kepentingan apa sih? Ya, kalau kita ikuti pemberitaan kejadian-kejadian selama beberapa bulan terakhir, akhir tahun 2025 sampai awal 2026 ini kan ada sejumlah isu, baik isu politik maupun kebijakan yang menarik perhatian publik dan cenderung menimbulkan kontroversi kan. Misalnya akhir 2025 itu ada bencana di Sumatera yang kemudian dikaitkan dengan isu-isu sumber daya alam kan. Itu mencuat. Kemudian isu pilkada langsung atau tidak langsung itu juga cukup kontroversial dan dibicarakan oleh publik. Lalu isu reformasi Polri ya, dimulai dengan pembentukan komite reformasi dan seterusnya, itu sampai ada semacam pemberitaan kontroversial tentang tanggapan Kapolri tentang posisi Polri di bawah kementerian dan sebagainya. Dan yang terakhir yang pasti sangat menarik perhatian publik dan pasti menimbulkan kontroversi adalah posisi Indonesia di DOP. Tadi disebut juga sedikit oleh Bang Abraham, DOP Board of Peace, ya, Dewan Perdamaian yang dipimpin bentukan dan dipimpin oleh Trump. Tapi Mas Jayadi, kalau misalnya memang tujuannya untuk menjelaskan itu, tapi apakah di baliknya ada motif juga, misalnya mau merangkul orang-orang yang kerap kritis sama pemerintah, atau ada alasan lain nggak sih? Ya, tentu itu salah satunya kan. Itu dalam bahasa Bang Kodari itu berkomunikasi kepada publik melalui tokoh-tokoh yang punya banyak pengikut kan, itu kira-kira kalau saya simpulkan dari bahasa Bang Kodari tadi. Ya, itu saya kira salah satu tujuannya kepada publik. Kalau kita lihat nama-nama yang diajak bicara ini kan ada Bang Abraham kritis dalam soal-soal pemberantasan korupsi, ada Pak Said Didu kritis dalam soal-soal terutama tata kelola sumber daya alam. Lalu ada, dua orang ini boleh disebut sebagai tokoh publik yang kritis kan terhadap kebijakan ya, bukan oposisi secara atau kritis secara posisi politik. Tapi sudah cukup merepresentasikan kalau misalnya sebagai kritik dari masyarakat atau sebagai dalam tanda kutip tokoh oposisi, kalau tadi sempat disebut juga Pak Menhan, sudah merepresentasikan itu? Iya, pasti belum, karena kan ada banyak tokoh di publik kan yang bisa disebut kritis. Jadi mungkin Pak Prabowo merasa yang lebih penting dulu, yang lebih urgent dulu dengan yang mereka ini kan. Bu Siti Zuro mungkin ada kaitannya dengan soal kepemiluan, termasuk pilkada yang juga kontroversi. Kemudian Bang Abraham soal korupsi, Pak Said Didu soal sumber daya alam. Kemudian Pak Susno Doaji kan tidak bisa disebut sebagai tokoh kritis kan, dia lebih ke orang yang cukup objektif melihat bagaimana reformasi Polri dan dia punya pengetahuan yang sangat dalam karena pernah menjadi orang dalam gitu. Jadi ada nomor satu saya kira yang diinginkan oleh Presiden. Saya setuju dengan Bang Kodari tadi bahwa mungkin ada soal masukan kebijakan, itu satu.
Oke. yang diperlukan, yang ingin dituju ya. Yang kedua adalah soal berkomunikasi kepada publik melalui tokoh-tokoh ini. Yang ketiga saya kira itu juga menunjukkan kepada publik bahwa secara politik presiden itu terbuka dengan semua kalangan termasuk tokoh-tokoh yang kritis. Itu tampaknya yang ingin dicapai melalui dari sisi politik gitu. Tapi saya kira ada satu lagi yang mungkin juga ingin dicapai oleh presiden. Saya ingat yang disampaikan oleh Pak Sapri ketika menyampaikan bahwa presiden bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi itu tanda kutip adalah beliau menyatakan bisa jadi ada orang dari pihak pemerintahan yang juga tidak serius mengelola sumber daya alam itu sehingga kemudian mengakibatkan persoalan yang dialami sekarang. Itu artinya presiden ingin juga menunjukkan ke dalam bahwa presiden punya banyak cara untuk menegur atau dalam serius menangani masalah ini, termasuk sinyal kepada internal birokrasi presiden sendiri agar betul-betul serius dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kontroversi publik itu. Oke, kalau misalnya memang presiden membutuhkan masukan sebanyak-banyaknya juga termasuk dari luar, apakah Bang Kodari artinya presiden akan memanggil tokoh-tokoh kritis lain, termasuk kalau misalnya memang oposisi dari partai politik mungkin, tapi ditahan dulu, dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh. Bang Abraham, kalau kemarin ketika pertemuan sebenarnya tapi seberapa bebas ruang dialog yang dibuka? Apakah tanya jawab itu bisa disampaikan secara luas, kemudian kritik juga Anda bisa menyampaikan dengan bebas? Oh iya bisa. Dan saya lihat Pak Prabowo, Presiden Prabowo sangat happy. Dan dia langsung menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak anti kritik. Jadi silahkan kritik di forum itu. Makanya kenapa sampai lama? Karena kan masing-masing peserta itu menggunakan waktunya cukup lama. Termasuk saya ya. Karena saya menyarankan bahwa kalau kita ingin meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan sesuai dengan amanah dari UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Pertama yaitu foreign bribery, yaitu penyuapan pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua trading influence, ya, perdagangan pengaruh. Kemudian yang ketiga illicit enrichment, yaitu peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Ini berkaitan dengan undang-undang perampasan aset yang akan dibuat kemudian. Dan yang keempat paling penting ada yang disebut commercial bribery, yaitu korupsi dan suap di sektor swasta. Dan yang terakhir saya bilang yang paling penting yaitu judicial corruption. Oke. Karena kita boleh menangkap semua menteri, boleh menangkap semua gubernur, boleh menangkap semua bupati. Tapi kalau kita tidak menyentuh yang namanya judicial corruption, yaitu korupsi di aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan, maka jangan pernah berharap IPK kita itu menjadi baik. Bayangkan IPK kita sekarang itu buruk 37 ya. Karena dia cuma satu level dengan apa ini? 37 dari 100 ya Bang Abraham. Dan oke, tapi sebentar Bang Abraham, tapi juga Bang Kodari, kalau misalnya tadi sebenarnya kalau kata Bang Abraham, ruang dialog itu dibuka kok, kritik itu dibuka. Kalau setelah ini, siapa lagi yang mau diundang sama presiden? Mungkin oposisi dari partai politik juga akan diundang? Nanti semuanya masih dinamis ya, tapi intinya poinnya adalah bahwa Pak Prabowo sangat terbuka untuk dialog, termasuk juga mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai macam kalangan, seperti yang sudah diceritakan oleh Bang Samad dan sudah dialami oleh teman-teman yang ketemu hari Jumat yang kemarin. Saya kira itu sih poin pokoknya. Ini dengan bisa siapa dibilang sedang dan merangkul kapan. tokoh-tokoh yang kritis juga nggak Bang? Atau mungkin memetakan potensi kritik? Saya melihatnya lebih kepada ini ya, kepada bagaimana mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Pak Prabowo kan dalam setahun ini selain menjalankan visi misi beliau, apa-apa yang sudah diidentifikasi dan dibayangkan, itu juga kemudian selalu mencari upaya untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai macam program yang ada. Beliau kan sudah mengatakan bahwa kalau ada masalah kita hadapi, dan pasti semua program itu pasti ada tantangannya. Satgas penertiban kawasan hutan kan sudah sangat luar biasa. Bayangkan sampai 4 juta udah disita. Dan kita sendiri juga kan terkaget-kaget itu. Bagaimana ternyata ada 4 juta hektar yang selama ini sudah berproduksi
berada di luar peraturan yang ada. Itu kan kita sangat sangat terkejut melihat hal itu. Tetapi tentunya Presiden masih mencari celah-celah dan mencari informasi yang lain agar penegakan hukum ini berjalan dengan lebih baik di satu sisi, dan di sisi yang lain pendapatan bagi bangsa dan negara untuk program-program masyarakat juga Bisa semakin meningkat. dioptimalkan. Betul, Oke. betul. Nah, tapi betul. kalau misalnya Ya contoh begini kan, Pak Susno Dioaji, saya mendengar tuh Pak Susno Dioaji. Pak Susno itu kan bukan hanya polisi. Beliau pernah menjadi wakil ketua badan transaksi apa namanya, PPATK. oke. Nah, Oke deh. beliau itu tahu dan punya pengalaman tuh mengenai Oke, berarti itu juga yang ditanyakan di tokoh-tokoh yang diundang. Ya, itu yang ditanyakan. Oke, nah tapi sebentar Bang Kodari, tapi kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk menerima masukan sebanyak-banyaknya, Mas Jayadi, siapa lagi sebenarnya yang harusnya juga diundang? Tokoh kritis siapa yang seharusnya juga didengar oleh Presiden? Ya, saya kira banyak tinggal beredar itu di media massa tokoh-tokoh yang kritis kepada pemerintah ya, di berbagai isu politik, isu pemilu, isu sumber daya alam juga, isu-isu apa namanya ekonomi dan seterusnya. Jadi kita semua bisa mengidentifikasinya. Ada banyak. Jadi saya kalau memang Presiden betul-betul seperti yang kata Bang Kodari serius dan terbuka, ya sangat baik untuk melakukan itu. Misalnya Tapi siapa Mas Jayadi? misal saya agak Atau susah misalnya nyebut harus nama sampai karena yang banyak. mantan lawan politiknya misalnya juga bisa diundang? Saya aja yang menyebut Pak Jayadi Hanan misalnya. Saya aja yang menyebut. Pak Jayadi susah ngomong, saya menyebut Pak Jayadi. Kalau misalnya mantan lawan politik misalkan yang juga atau yang sering mengkritik itu juga perlu sampai dipanggil nggak Mas Jayadi? Iya, iya, saya kira siapa aja yang penting ya, apa namanya, karena semuanya penting kan. Apalagi pemerintahan ini secara formal tidak punya oposisi kan. Secara formal ada koalisi pemerintahan, kekuatannya 81% di DPR. Ada 19% itu PDIP, tapi PDIP kan tidak menyatakan sebagai oposisi. PDIP itu adalah penyeimbang. Maka kemudian yang bersuara kritis secara terus-menerus, secara konsisten, itu biasanya adalah publik. Publik itu bisa dua, tokoh-tokoh publik, atau bahasa Bang Kodari opinion maker, antara lain, dan juga publik secara umum gitu. Oke. Nah, kalau ini dibiarkan saja ya, maka bisa jadi pemerintahan berhadapan secara vertikal dengan publik. Karena itu apa namanya, apapun alasannya, apapun tujuannya, mau merangkul, mau mengkooptasi, mau mendengarkan masukan, ya pemerintah, Pak Presiden harus berusaha untuk menjangkau semua kelompok-kelompok masyarakat yang kritis, karena kelompok-kelompok masyarakat yang kritis itu harus dimanai tidak berusaha menumbangkan pemerintahan. Mereka bersuara kritis karena melihat ada hal-hal yang berbeda yang harus dilakukan oleh pemerintahan ini. Dan saya Mas- boleh tambahkan, boleh Oke. saya tambahkan sedikit, Mas Oke, Jaya. silakan. Kalau Presiden sendiri yang berbicara, tentunya teman-teman ini kan nggak bisa untuk tidak percaya kan, karena ini tangan pertama beliau Tapi Bang sendiri Kodari, sebagai Presiden yang menyampaikan. Yang kedua, beliau sendiri juga kan mendengarkan masukan dan saran. Artinya tidak melalui saringan sana sini, begitu ada diskon-diskon dan seterusnya. Jadi ide dan gagasan dari Pak Abraham Samad, dari Pak Said Didu, dari Pak Susno itu langsung kepada beliau. Dan menurut saya itu luar biasa sebagai sebuah proses penajaman dan membuat apa yang sudah dikerjakan menjadi lebih baik lagi. Dan saya kira teman-teman kemudian juga menjadi paham, oh ya itu yang dikerjakan Presiden. Itu penting sekali kan untuk menyamakan persepsi ya. Jangan sampai dipikir A padahal sebetulnya B begitu. Jadi sebetulnya antara Pak Samad dengan Pak Said Didu dengan Pak Prabowo sebetulnya udah punya pikiran yang sama dan mengerjakan hal yang sama. Tapi Bang Kodari, kalau kita melihat dari waktu diselenggarakannya, sebenarnya ada faktor pemantiknya nggak? Apakah karena ada berbagai isu yang sedang bergulir, jadi keresahan Pak Presiden juga, sehingga butuh mendengarkan masukan dari luar, atau seperti apa sih? Kalau pengalaman saya sebagai pengamat politik dan sebagai KSP, isu itu ada terus. Nggak pernah hilang. Berarti apa dong Apalagi alasannya kita kemarin? bicara Apa? bangsa dan negara. Iya memang, kalaupun iya ya, kalaupun ada ini harus dicari. Beliau ini sudah setahun, ya kurang lebih setahun di pemerintahan, sudah cukup banyak hal yang dikerjakan, sudah ada hasilnya. Itu sebabnya beliau tahun lalu itu nggak ke Davos, karena saya baru terpilih, saya mau ceritain apa, nggak ada yang mau diceritakan, nggak ada yang mau didiskusikan, nggak ada yang mau dibahas, nggak ada yang mau dipertajam.
Tapi tahun ini ke Davos, kenapa? Karena sudah ada yang dikerjakan, sudah ada yang bisa dilaporkan, dan sudah bisa dilihat kemajuan-kemajuan, termasuk juga koreksi-koreksi yang perlu dilakukan. Saya kira itu, kalaupun misalnya mau dicari konteksnya, kenapa sekarang ketemu dengan teman-teman ini Mbak ya. Cindy, Iya, Bang Abraham. Mbak Cindy, Ya. ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno membicarakan tentang reformasi kepolisian ya. Akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan. Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Itu berkembang dalam diskusi itu sehingga Pak Susno, teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri, maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan setengah-setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada yang mustahil, dia bilang, kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian, maka itu akan dilakukan. Itu yang penting. Oke, Bang Abraham juga ini mau menegaskan dulu, tapi setelah pertemuannya setelah kemarin, apakah tokoh-tokoh ini termasuk juga Bang Abraham akan memastikan bisa tetap kritis kepada pemerintah? Singkat saja. Tetap, karena gini ya, saya ingin sampaikan bahwa kemarin di akhir pertemuan itu Pak Prabowo menyatakan diskusinya kan belum selesai, maka akan dilanjutkan kemudian diskusi di Hambalan dengan membuka forum yang lebih lebar, lebih melibatkan lagi banyak tokoh. Yang ada beberapa hal yang belum terselesaikan kemarin di dalam diskusi itu. Oke, sehingga Dan butuh kita akan terus memberi kritik ya? yang konstruktif ya. Kita akan memberikan terus kritik yang konstruktif untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Oke, itu jelas. pertemuan dengan tokoh-tokoh itu yang untuk mendengar semakin banyak masukan. Bang Abraham Samad, Bang Kodari, Mas Jayadi Hanin, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami masih akan kembali dengan informasi proses pemilihan Hakim Konstitusi jatah DPR menyisakan tanda tanya